Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Nur Cahyo Wiloso atau dipanggil Cahyo. Saya adalah Widya Iswara Madya pada Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran untuk mata pelatihan Bela Negara Kepemimpinan Pancasila pada pelatihan Kepemimpinan Administrator. Mata pelatihan Bela Negara Kepemimpinan Pancasila ini merupakan mata pelatihan kedua dari agenda pertama, yaitu Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme. Di mana agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme ada dua mata pelatihan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan Kepemimpinan Pancasila, dan yang kedua adalah Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Pertama-tama tentu saya harus memperkenalkan diri. Nama lengkap saya adalah Dr. Nur Cahyo Wiloso, SHUD MAP MA. Saya lahir di Pati, Jawa Tengah, 23 Mei 1972. Riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut. Saya belajar SD sampai dengan SMA di Pati, di Jawa Tengah. Kemudian belajar S1 Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Kemudian belajar S2 pada program double degree. Yang pertama di Universitas Brawijaya pada Fakultas Ilmu Administrasi, dan berikutnya saya belajar International Relation pada Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang. Lulus tahun 2009, kemudian saya melanjutkan S3 di program doktoral Ilmu Pengetahuan Kehutanan Institut Pertanian Bogor di Bogor, lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan saya, setelah lulus S1 Kehutanan, saya bekerja di BUMN Kehutanan, yaitu tepatnya di PT Indutani 2 Kalimantan Timur dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Kemudian saya menjadi PNS sebagai guru Sekolah Kehutanan Menengah Atas Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2000 sampai dengan 2004. Selanjutnya pada 2004 saya pindah ke Pusdiklat Kehutanan waktu itu namanya, sebagai Widya Iswara. Sekarang nama kantor saya adalah Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian perkenalan singkat saya, dan selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan ini terdiri dari 18 jam pelajaran, di mana mata pelatihan ini sebenarnya adalah merupakan aktualisasi dari mata pelatihan yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan Kepemimpinan Pancasila. Di agenda 1, agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme. Jadi di dalam strategi pembelajaran untuk mata pelatihan Bela Negara Kepemimpinan Pancasila ini ada 5 pokok bahasan atau 5 materi pokok. Antara lain adalah aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Asta Gatra, kemudian aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945, kemudian aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN. Yang berikutnya adalah kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Pokok bahasan yang terakhir adalah metaplan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka nilai-nilai dasar bela negara. Tiap materi pokok ada beberapa sub materi pokok. Untuk materi pokok pertama, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Asta Gatra, itu ada 3 sub materi pokok, yaitu pengertian aktualisasi, nilai cinta tanah air, dan perspektif Asta Gatra. Nah, untuk pokok bahasan 1 ini saya akan menggunakan metode ceramah dengan sedikit interaktif dengan peserta. Kemudian pada suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan, saya akan membuat game energizer. Kemudian melakukan tanya jawab singkat untuk pokok bahasan yang pertama ini. Tentu sebelum memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri sekiranya saya masuk pertama kali di kelas pelatihan kepemimpinan administrator tersebut. Alat bantu yang saya pakai yaitu laptop, kemudian LCD proyektor, screen speaker, kemudian laser pointer, ini laser pointer,
dan whiteboard serta flip chart jika diperlukan. Referensi yang saya gunakan adalah modul wajib dari LAN, modul bela negara Kepemimpinan Pancasila, dan literatur bacaan pendukungnya. Untuk pokok bahasan pertama ini waktunya adalah 90 menit. Kemudian materi pokok 2, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 2 submateri pokok, yaitu amanat konstitusi dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Metode, alat bantu, dan referensi yang saya pakai pada pokok bahasan kedua ini adalah saya awali pembelajaran ini dengan pemutaran film pendek. Kemudian berikutnya saya akan minta peserta untuk melakukan kelompok-kelompok secara berpasangan 2 orang dengan metode think, pair, and share. Kemudian saya akhiri dengan ceramah interaksi singkat. Alat bantunya film pendek yang relevan dengan topik terkait aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Kemudian alat yang lain seperti pokok bahasan 1, yaitu laptop, LCD proyektor, screen speaker, laser pointer, whiteboard, dan flip chart. Dengan modul pendukung adalah modul LAN, bela negara Kepemimpinan Pancasila, dan literatur bacaan yang lainnya. Untuk pokok bahasan kedua ini, saya akan menggunakan waktu sekitar 4 jam pelajaran. Pada pemutaran video pendek, saya akan minta peserta untuk memikirkan unsur-unsur amanah konstitusi dan kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia yang bisa ditangkap dari film tersebut. Kemudian saya minta peserta berdiskusi berpasang-pasangan. Mereka melakukan think and share in pair dari video tersebut untuk melihat unsur-unsur amanah konstitusi apa yang didapatkan dan bagaimana aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara yang harus didemonstrasikan. Tentu pada saat mendekati ujung akhir pembelajaran pokok yang kedua ini, saya minta peserta untuk menyampaikan apa hasil diskusinya. Kemudian beberapa kelompok mungkin saya minta menanggapi. Kemudian di akhir saya melakukan ceramah singkat untuk meng-highlight pokok-pokok atau poin-poin penting pada pokok pembelajaran yang kedua. Selanjutnya materi pokok pembelajaran 3, yaitu aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN. Ada 2 submateri pokoknya, yaitu kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dalam kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Metodenya adalah pemutaran film pendek di awal untuk membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan dan dinamis. Kemudian saya menggunakan metode bus group, yaitu kelas akan saya bagi menjadi 2 atau 3 kelompok besar, tergantung jumlah peserta yang ada. Biasanya kalau di kami, di KLHK, jumlah peserta sekitar 30 orang, saya akan bagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3 berisi masing-masing 10 peserta. Kemudian di dalam 10 peserta, saya akan membagi lagi menjadi 2 kelompok kecil, yaitu 5 orang. Satu membahas tentang subpokok bahasan pertama, kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila dalam kepemimpinan. Kemudian kelompok kecil yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi total kelas ada 3 kelompok besar dan 6 kelompok kecil. Masing-masing kelompok kecil membahas subpokok bahasan berdasarkan tayangan film yang ditayangkan sebelumnya. Kemudian kita minta peserta untuk mempresentasikan di kelompok besarnya. Kemudian masing-masing perwakilan peserta, tiap-tiap peserta diambil 1 kelompok kecil untuk mempresentasikan di depan kelas. Saya buka forum diskusi curah pendapat terkait dengan presentasi peserta. Kemudian pada 30 menit terakhir saya akan menayangkan tayangan tentang pokok-pokok yang penting, poin-poin yang harus dicermati oleh peserta yang dituangkan dalam modul bela negara Kepemimpinan Pancasila untuk meng-highlight atau menarik benang merahnya dari pokok bahasan yang ketiga tersebut. Alat bantunya sama, ada film pendek yang relevan dengan pokok bahasan, kemudian komputer LCD, projector screen, kemudian speaker laser pointer, whiteboard, dan flip chart.
Referensinya adalah modul bela negara kepemimpinan Pancasila. Waktu untuk pokok bahasan ketiga adalah 4 jam pelajaran. Kemudian materi pokok keempat yaitu kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Nah, pada materi pokok keempat ini saya kembali menggunakan pemutaran film dan bass group, tetapi kelompoknya saya change lagi ke anggotanya. Jadi anggotanya diubah lagi untuk meningkatkan kualitas diskusi interaktif antara peserta. Kemudian bagi dalam kelompok besar, kemudian kelompok kecil. Masing-masing kelompok kecil membahas beberapa pokok bahasan yang ada. Ada 2 sub pokok bahasan maksud saya. 2 sub pokok bahasan yaitu kepentingan sektoral dan kinerja organisasi, kemudian aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Dalam profesionalisme mereka menjalankan tugas sebagai pejabat administrator di unit permanen mereka masing-masing. Metode bass group pada dasarnya adalah relevan digunakan untuk membahas topik-topik yang cukup umum, di mana peserta menerima pengetahuan tentang Pancasila sejak mereka sekolah SD mungkin, atau SMP, SLTA dan seterusnya. Sehingga dengan metode ini diharapkan peserta bisa berinteraksi satu sama lain dalam kelompok kecil, kemudian dalam kelompok besar di masing-masing kelompok besar, dan antar kelompok besar yang ada di dalam sebuah kelas. Pemutaran film pendek dimaksudkan untuk membangun pemahaman dengan tampilan audiovisual, karena tayangan audiovisual akan membantu pemahaman dan pendalaman peserta dengan studi kasus yang ditampilkan. Pokok bahasan yang terakhir yaitu materi pokok yang kelima, Metaplan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka nilai-nilai dasar bela negara. Ada 2 submateri pokok yaitu kondisi ideal ketahanan nasional dan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Metodenya adalah pemutaran film pendek, tetap saya lakukan, kemudian think, pair, and share, kemudian ceramah singkat, dan yang terakhir adalah penugasan peserta untuk membuat metaplan aksi perubahan mereka terkait dengan mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Bagaimana aktualisasi bela negara kepemimpinan Pancasila di unit permanen mereka masing-masing? Apa aksi perubahan yang peserta lakukan atau peserta susun? Ini bisa mereka diskusikan dulu dalam kelompok-kelompok berpasangan begitu. Mereka harus melakukan think, pair, and share, kemudian mempromosikan atau mempresentasikan di depan kelas secara random, secara acak, dan kita minta 1-2 peserta memberikan tanggapannya. Pada akhir pembelajaran, saya akan melakukan highlight terhadap pokok bahasan yang kelima ini, dan juga hubungan antara pokok bahasan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan pada akhirnya, bagaimana hubungan antara mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila dengan mata pelajaran sebelumnya, mata pelatihan sebelumnya, yaitu wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Dan untuk mengevaluasi peserta, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan lisan terkait dengan pokok bahasan 1 sampai dengan kelima, dan penugasan pribadi, penugasan individu membuat metaplan aksi perubahan bela negara kepemimpinan Pancasila di kantor masing-masing. Penugasan mungkin kita akan berikan sekitar 2-3 hari untuk mereka kumpulkan untuk tugas membuat metaplan aksi perubahan. Demikian kira-kira strategi pembelajaran yang saya coba rancang di dalam RBPMD-RP, rancang bangun pembelajaran mata diklat dan rencana pembelajaran yang saya susun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta pelatihan administrator. Ya, berikutnya adalah PowerPoint yang saya susun untuk mendukung presentasi mengenai strategi pembelajaran mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan administrator. Slide berikutnya adalah perkenalan saya, nama, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Kemudian
menyampaikan agenda 1 kepemimpinan Pancasila dalam nasionalisme. Itu ada 2 mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila 12 jam pelajaran dan bela negara kepemimpinan Pancasila 18 jam pelajaran. Kemudian deskripsi mata pelatihan untuk bela negara kepemimpinan Pancasila. Tujuan hasil pembelajarannya, indikator hasil belajar, dan 5 materi pokok di dalam mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Kemudian saya sampaikan materi pokok dan submateri pokok, termasuk metode, alat bantu, dan referensinya. Kemudian game atau energizer yang diperlukan apabila peserta kurang kondusif dalam proses pembelajaran. Kemudian materi pokok 2, metode, alat bantu, dan referensinya. Kemudian ada pemutaran video pendek untuk materi pokok 2 sampai dengan materi pokok 5. Kemudian materi pokok 3, metode, alat bantu, dan referensinya. Materi pokok 4, metode, alat bantu, dan referensinya. Kemudian materi pokok 5, metode, alat bantu, dan referensinya, termasuk jam pelajarannya. Total jam pelajaran adalah 18 jam pelajaran. Nobody knows everything, but everybody knows something. In the middle of difficulty lies opportunity. Educating the mind without educating the heart is no educating at all. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila.